harga produknya mau diturunin atau mau dinaikin gitu ya. Bisa juga sih harganya sama tapi bisa strategi dengan promo-promo. Halo sahabat coaching, balik lagi sama aku Aulia di YouTube channel Coaching for Business. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas gimana sih strategi kalau misalkan penjualan kita tuh menurun karena daya beli dari customer juga menurun nih. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita bahas dengan Coach Adit. Halo Coach. Halo. Ya. Masih semangat ya nih Coach? Masih. Alhamdulillah. Oke, lanjut ya Coach ya. Ya. Jadi gini Coach, kalau misalkan kita sebagai bisnis UMKM atau sebagai pebisnis lah gitu, kalau misalkan penjualan menurun, nah itu dikarenakan daya beli dari customer-nya aja tuh juga menurun gitu Coach. Nah kalau misalkan kayak gitu dampaknya apa aja sih Coach? Dampak kalau penjualan menurun diakibatkan daya beli menurun. Oke. Dampaknya dikarenakan daya beli menurun ya. Ya daya beli masyarakat menurun itu macam-macam sih gitu ya faktornya ya. Cuma kita nggak bahas itu. Yang akibatnya adalah mereka jadinya berkurang ya. Jadinya membeliar ke kitanya gitu ya. Iya. Oke, khususnya adalah ini yang paling berdampak adalah produk-produk atau bisnis yang menjual produk-produk yang non esensial. Non esensial itu yang memang produk-produk yang bukan suatu keharusan gitu ya. Kalau sembako mungkin penurunannya akan berbeda dengan misalnya penjual burger misalnya gitu. Ya kan, kalau sembako kan karena memang kebutuhan ya, tetap mereka beli tapi mungkin agak lebih sedikit berkurang gitu ya. Tapi kalau kalau burger ya mungkin mereka udah nggak kepikiran lagi pengen beli gitu ya. Yang tadinya sebulan itu belinya 4 kali mungkin cuma sekali doang gitu ya. Karena nggak esensial gitu loh. Bahkan ya itu kan dianggap snack doang ya kalau orang Indonesia ya. Padahal burger itu kenyang juga kan. Tapi dianggap orang Indonesia itu snack gitu ya. Tapi kalau bisnis warteg ya mungkin ada penurunan cuman nggak separah bisnis-bisnis yang non esensial gitu. Jadi penurunan pembeliannya tentunya juga penurunan penjualannya juga akan variatif ya, tergantung jenis produk yang kita jual gitu kan. Apakah yang produk-produk esensial atau yang non esensial. Itu yang pertama dulu nih gitu ya. Dampak-dampaknya pastinya karena tadi ya, karena daya beli menurun, penjualan menurun, itu dampak. Iya benar. Iya. Yang kamu sebutkan tadi udah dampak gitu ya. Penjualan sudah menurun gitu ya. Penjualan menurun. Yang kedua mungkin pada akhirnya kita harus mempertimbangkan penekanan harga ya. Harganya gitu yang harus diubah gitu ya. Bagaimana agar harganya bisa diturunkan juga gitu ya. Tapi kalau harga diturunin jangan-jangan nanti akan mempengaruhi kualitasnya gitu kan. Betul. Hati-hati di situ, makanya harus diperhitungkan benar-benar adakah hal-hal yang bisa dikurangi ya dari produk tersebut yang tidak terlalu esensial kualitasnya buat di mata pelanggan kita gitu ya, di mata market kita gitu ya. Jangan sampai kita mengurangi hal-hal yang ternyata membuat customer jadi nggak puas gitu ya, walaupun harganya diturunin gitu ya kan. Dampak yang lain adalah ya tadi customernya akan semakin sensitif dengan harga gitu ya. Ya, customer kita akan semakin sensitif dengan harga. Pada akhirnya bisa dua nih gitu ya. Ya tetap bertahan sama kita tapi mungkin frekuensi pembeliannya berkurang, atau mereka mencari di tempat lain yang lebih murah karena sensitif harga kan, cari yang lebih murah. Iya betul. Walaupun mungkin kualitasnya berkurang gitu ya, nggak seperti kita. Yang penting murah aja. Yang penting murah aja. Jadi kriteria pembelian mereka tuh jadi berubah gitu loh. Value mereka terkait dengan pembelian berubah. Yang tadinya kualitas yang paling utama gitu ya, sekarang harga yang jadi utama gitu. Kualitas jadi nomor 2, bisa jadi loh gitu. Iya bisa jadi sih. Nah itulah tadi ya dampak-dampaknya gitu. Oke. Nah kalau misalkan kayak gitu apa yang harus dilakukan oleh seorang pebisnis gitu Coach? Ya banyak sih cerita ya. Di sini. Ceritanya. Kalau misalnya kita bicara mengurangi biaya, mengurangi harga gitu ya, mengurangi harga produk kita, ya itu macam-macam nih kita bisa lakukan ya.
yang paling perlu juga mungkin yang bisa mengurangi harga itu adalah kalau operasional kita lebih efisien gitu ya, mengefisiensikan operasional kita gitu ya. Itu banyak cerita lagi sih nanti gitu ya. Jadi benar pengetatan gitu ya, efisiensi operasional gitu ya. Mudah-mudahan bisa mengurangi harga penjualan kita tanpa mengurangi kualitas gitu ya. Gitu. Atau kita beralih ke vendor ke supplier yang bisa memberikan harga yang lebih kompetitif kepada kita gitu ya, dengan perhatikan juga kualitasnya juga gitu ya. Walaupun sebetulnya ya pasti antara harga dengan kualitas juga ada pengaruhnya ya, ada hubungan gitu. Tapi tadi pikirkan yang tidak esensial banget gitu ya buat customer gitu ya, yang tidak mempengaruhi kesehatan, keselamatan misalnya. Itu yang paling utama kan gitu ya. Kemudian itu dari sisi efisiensi operasional kan gitu ya. Yang kedua adalah tentunya tadi ya, karena kita bisa meningkatkan value dari kalau kita nggak bisa lagi mempertahankan harga yang sekarang atau menurunkan, bisa juga sih dinaikin gitu ya harganya, tapi menambah value, nilai lebih gitu ya, menambah lebih dari harga tersebut sehingga pembeli kita, pelanggan kita itu tetap mau beli gitu ya. Atau bahkan bisa menarik market yang baru gitu ya, karena ada hal yang berbeda nih dari produk kita. Bisa juga dengan diversifikasi produk ya, yang lebih sesuai dengan kebutuhan market saat ini gitu. Ya misalnya produknya tadi kita jual burger gitu ya, ya mungkin kita bisa jual burger tapi nggak pakai roti, pakai nasi gitu. Kan banyak tuh yang model-model Jepang gitu ya. Iya kan, burgernya pakai nasi, pakai kari, pakai kuah kari gitu ya. Yang lebih laku karena itu lebih esensial kan, lebih mengenyangkan di mata orang Indonesia gitu loh. Ya, karena nasi. Ketimbang burger pakai roti, misal gitu ya. Jadi diversifikasi produk gitu. Ya jadi dari sisi menurunkan efisiensi atau meningkatkan kualitas dari atau mutu atau diversifikasi produk. Ya. Itu sih yang utama sih kalau menurut saya untuk bisa beradaptasi dengan penurunan ini ya, daya beli gitu. Sebenarnya kalau misalkan kayak lagi terjadi penurunan nih, nah sebagai seorang bisnis itu pasti kan bingung ya Coach ya. Ini harus gimana, terus misalkan apa sih yang harus dilakukan sebagai seorang pebisnis agar bisnisnya bertahan walaupun daya beli dari customer pun berkurang gitu, jadinya penjualan menurun, bahkan omset bisnisnya juga nurun. Nah itu harus gimana tuh Coach? Kalau misalkan si pebisnisnya kayak ngerasa down gitu. Ya kalau pebisnisnya merasa down, ya mungkin saatnya dia perlu diskusi dengan seorang coach ya. Agar karena kalau sendiri mungkin dia nggak bisa itu pikirannya udah kayak stuck gitu ya. Kan gak mungkin juga ada curhat sama karyawannya kan. Nanti karyawannya tambah stres ya. Iya, jadi kayak nggak mau kerja, nggak ini. Wah, bos gua aja udah stres gini nih, wah bahaya nih. Nah, jadi dia harus cari orang yang netral gitu. Cari orang yang netral agar ya bisa ke teman, bisa sesama bisnis gitu ya. Tapi yang lebih profesional adalah business coach gitu kan. Sehingga bukan hanya jadi ajang curhat tapi juga dapat solusi gitu kan. Kalau sama teman-teman aja mungkin ya bisa curhat doang tapi akhirnya gerutu-gerutu gitu kan. Victim mindset gitu ya. Tapi kalau dengan coach ya akan di-shift gitu pikirannya, yang tadinya victim menjadi bisa lebih memberdayakan gitu loh. Lebih empowered gitu lah. Ya walaupun akan berat juga untuk bisa kembali ke kondisi semula, tapi ada sesuatu lah yang bisa dilakukan gitu loh. Gitu ya. Jadi jangan khawatir ya. Business coach banyak kok di Indonesia gitu ya yang betul-betul bisa membantu gitu. Tentunya yang sudah profesional ya. Oke, tadi kan kita sudah bahas dari sisi produk ya. Harga produknya mau diturunin atau mau dinaikin gitu ya. Bisa juga sih harganya sama tapi bisa strategi dengan promo-promo. Ya kan, promo-promo yang mungkin bisa memotivasi pelanggan atau pembeli kita untuk lebih semangat beli gitu ya. Promo-promo gitu. Kemudian bisa juga dengan kita fokus kepada produk-produk yang paling laku gitu ya. Mungkin kita ada beberapa produk nih, kita harus seleksi lagi, kita analisa lagi produk mana sih yang esensial atau yang paling laku. Kita fokus jualan di situ dulu aja gitu. Yang lain-lainnya itu ya kita hold dulu gitu ya.
kita fokus karena itu paling laku, mungkin paling dibutuhkan, ya diharapkan kita lebih mudah memarketkannya, lebih mudah untuk mempromosikannya kan gitu. Oke. Ya. Yang terakhir mungkin yang bisa saya kasih jawaban, kasih saran untuk hal dalam kondisi seperti ini adalah tingkatkan hubungan dengan pelanggan. Ya, jadi pelanggan itu adalah ya itu ya sumber dari pendapatan kita kan. Jadi kita perlu mungkin perkuat lagi relationship kita dengan mereka. Tujuannya ya untuk mempertahankan loyalitas ya, gitu kan. Mempertahankan loyalitas gitu ya. Jadi komunikasi bisa dalam bentuk komunikasi terkait dengan produk atau komunikasi non produk ya. Dengan semakin ditingkatkan mereka tentang produk-produk kita ya, informasi tentang produk kita, dia pikirannya masih tetap melekat gitu ya ke kita gitu ya. Jangan sampai pikirannya teralihkan dengan ke kompetitor kan gitu ya. Jadi tingkatkan hubungan gitu ya, meningkatkan hubungan dengan pelanggan yang lebih personal mungkin gitu ya. Yang tadinya nggak pernah sapa gitu, sekarang sapa, ajak ngobrol gitu ya. Ya tergantung produknya, bisnisnya juga ya gitu. Kalau bisnis yang personal tuh sangat cocok dengan cara itu ya gitu. Meningkat frekuensi komunikasi bisa berupa teks, WA, WhatsApp gitu ya, email gitu ya, atau by phone secara langsung gitu. Ya tentu nanti ada proses-prosesnya ya, kan klasifikasikan dulu di pelanggannya ya. Pelanggan-pelanggan itu yang betul-betul tergantung keadaan klasifikasi seperti apa ya, dari pelanggan yang betul-betul ideal sampai yang nggak ideal kan gitu ya. Yang ideal ini yang perlu kita tingkatkan komunikasinya gitu. Gitu. Oke. Nah, dari teman-teman nih, kalau misalkan memang merasa kok penjualannya menurun, omset di bisnisnya itu juga menurun karena dari customernya aja kelihatan kalau daya belinya tuh juga berkurang gitu. Nah, dari teman-teman mungkin bisa konsultasi atau mencari temen gitu dengan bisnis coach. Padahal yang di luar sana tuh udah banyak banget gitu. Terutama nih ada Coach Adit juga sebagai bisnis coaching. Nah, buat teman-teman yang penasaran, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Dari aku Aulia cukup sekian. Saya Aditya Mijaya. Sampai jumpa.